Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'alanallah min ahlil ilmi wal khairi was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menjawab komentar-komentar dari pendukung Wahabi di video saya sebelumnya tentang tawasul. Di antaranya ada namanya Elia Yusak yang mengatakan tawasul di zaman Nabi itu dengan orang hidup, bukan dengan orang mati. Kemudian yang kedua ada Jumari Ari yang mengatakan tawasul boleh tapi kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati. Kemudian ada Budianto yang mengatakan bukan tidak boleh bertawasul, jangan gagal paham. Tawasul ada yang dibolehkan dengan amal soleh dan doa orang soleh yang masih hidup. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tawasul yang tidak dibolehkan adalah orang yang sudah mati, baik kepada nabi, malaikat, dan orang-orang soleh. Ini bisa mengantar kepada kesyirikan dan tidak ada contoh dari nabi. Semoga Allah Ta'ala beri taufik dan hidayahnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka sekarang saya akan coba untuk menjawab komentar-komentar tersebut. Apakah benar tawasul itu hanya boleh kepada orang yang masih hidup dan tidak boleh kepada orang yang sudah mati? Apakah sahabat tidak pernah mencontohkan untuk bertawasul kepada orang yang sudah mati atau kepada kuburan? Maka dari itu sekarang saya ambilkan keterangan di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya paham bahwasanya orang-orang Wahabi tidak terima dengan kitab ini. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bukan panutan mereka. Akan tetapi setidaknya Anda mau menerima hadis-hadis yang ada di dalam kitab beliau ini. Jangan sampai karena Anda tidak suka dengan kitab-kitab beliau, akhirnya Anda tidak menerima hadis-hadis yang ada di dalam kitab beliau. At-tawassulu biqabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Tawasul dengan kuburannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kepemimpinannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langsung dari An Malik qala. An Malik dari Sayyidina Malik qala, beliau berkata, asaban nasa qahtun fi zamani Umar bin Al-Khattab. Telah terjadi kemarau panjang di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang laki-laki yang datang kepada kuburnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqillaha li ummatika. Ya Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu. Fa innahum qad halaku, karena sesungguhnya mereka telah hancur, telah binasa. Fa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi laki-laki tersebut fil manami, di dalam tidurnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'ti Umar, datanglah kepada Sayyidina Umar, fa akrihu minnis salama, dan sampaikan salamku kepadanya, wa akhbirhum annahum musqauna, dan berilah kabar kepada mereka bahwasanya mereka akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahu, dan katakanlah kepada Umar, alaika bil kaisil kaisi, hendaknya engkau senantiasa bersama orang-orang yang cerdas. Fa'atar rajulu fa akhbara Umar. Kemudian laki-laki tersebut datang kepada Sayyidina Umar dan memberitahu Sayyidina Umar. Faqala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma'alu illa ma'ajastu anhu. Tidaklah saya mengabaikan sesuatu perkara kecuali perkara yang saya tidak mampu darinya. Wa hadza isnadun sahih, dan hadis ini sanadnya sahih. Jadi itu adalah contoh bahwasanya sahabat pernah tawasul kepada kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada baginda Nabi supaya baginda Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka diturunkan hujan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka dengan sebab tawasulnya sahabat tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, at-tawassulu biqabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi irsadi sayyidati Aisyah.
tawasul dengan kuburannya baginda Nabi SAW dengan petunjuk Sayyidah Aisyah. Qala al-Imam Al-Hafidh Ad-Darimi fi kitabih As-Sunan. Telah berkata Al-Imam Hafidh Ad-Darimi di dalam kitab beliau As-Sunan. Babu ma akramallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Bab tentang Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Qala haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Sa'id bin Zaid, qala haddatsana Amr bin Malik An-Nakri, qala haddatsana Abu Jauza, Aus bin Abdullah, qala qahata al-Madinah qahtan syadidan. Aus bin Abdullah beliau mengatakan ahli Madinah mengalami kemarau panjang yang luar biasa. Fasakau ila Aisyah, kemudian mereka melapor kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Unzuru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lihatlah kepada kuburnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faj'alu minhu qawan ila samai, dan jadikanlah dari kuburnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lubang menuju ke langit. Hatta la yakuna bainahu wa bainas samai sakfun, sampai tidak ada atap yang menghalangi antara kuburnya baginda Nabi sampai ke langit. Qala rawi mengatakan, fa fa'alu, maka sahabat mengerjakan petunjuk daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Famatarana mataran hatta nabata al-usbu wa saminat al-ibilu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sampai rumput-rumput menjadi tumbuh dan unta-unta menjadi gemuk. Tafattaqat minas sahmi fasummiya amul fatqi. Hingga tahun itu dinamakan dengan tahun gemuknya unta-unta atau tahun kesuburan. Wa makna kawan ay nafidatun. Makna daripada kawan itu adalah nafidatun, lubang atau jalan tembus. Jadi kenapa Sayyidah Aisyah memerintahkan para sahabat untuk melubangi atap kuburannya baginda Nabi SAW? Karena supaya nanti matahari masuk kepada kuburan baginda Nabi SAW, sehingga ketika kuburan baginda Nabi SAW terkena sinar matahari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kuburnya baginda Nabi SAW terkena matahari. Oleh karena itu pasti Allah akan menurunkan hujan. Ternyata akhirnya dengan perintahnya Sayyidah Aisyah tersebut dikerjakan oleh para sahabat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Jadi itu adalah contoh daripada tawasulnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Anda memahami bagaimana hakikat daripada tawasul, maka Anda akan memahami bahwasanya yang dikerjakan oleh sahabat tadi adalah termasuk tawasul. Jadi yang menjadi permasalahannya, kenapa sekarang Anda ini membedakan antara tawasul dengan orang yang sudah mati dengan tawasul dengan orang yang masih hidup? Apabila Anda mengatakan bahwasanya tawasul dengan orang yang masih hidup itu boleh, semestinya Anda juga membolehkan tawasul kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena sama-sama tawasul. Anda mengatakan bahwasanya tawasul dengan orang yang sudah mati itu syirik, sedangkan tawasul kepada orang yang masih hidup itu boleh. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita itu mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang masih hidup? Sedangkan sama-sama perbuatannya, sama-sama tawasul. Tidak mungkin para sahabat mengerjakan suatu kesyirikan. Tidak mungkin mereka mencontohkan suatu kesyirikan. Kalau mereka mencontohkan, berarti itu bukan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.